Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio. Pesta sepak bola terbesar di jagat raya tengah berlangsung di Qatar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Subhanallah. Piala Dunia tahun ini masuk sejarah. Sangat luar biasa. Ternyata persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sepak bola, bukan hanya untuk Piala Dunia, tetapi mensyiarkan Islam. Kesempatan ini Piala Dunia mensyiarkan Islam. Di mana-mana ada spanduk, ada tulisan mengenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kemarin ada berita sebelum mulai Piala Dunia yang masuk Islam 585 orang. Belum mulai Piala Dunia. Ketika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari 1000 orang. Allahu Akbar. Dan apalagi mereka bagi-bagi kartu. Di situ ada link. Dan ada di hotel-hotel itu ada stiker. Di situ ada kode. Ada kode. Siapa yang berkenan ingin masuk mengetahui mengenai Islam, adabul Islam, Islam yang benar, bukan Islam yang melalui TV dan lainnya, yang menggambarkan bahwa Islam itu bahaya, teroris dan lainnya. Nah, Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Yang masuk link itu, melalui kode itu, lebih dari 50.000 orang. Allahu Akbar. Semoga ya Rabb semua masuk Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Qatar. Terima kasih Prince Hamad. Terima kasih bangsa Qatar yang membuat kami bangga. Allahu Akbar. Semoga Allah menurunkan rahmat, hidayah untuk semua di negara Qatar. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 32 tim sepak bola yang berkompetisi memperebutkan gelar sebagai tim terbaik di dunia. Ini juga menjadi catatan sejarah baru bagi Qatar sebagai tuan rumah karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di negara Timur Tengah. Ternyata Qatar negara yang paling aneh dan nyeleneh di dunia. Bagaimana tidak paling aneh? Seluruh rakyatnya, yang bayi, yang tua, yang pria, yang wanita. Begitu brojol, bayi lahir ke dunia. Negara sudah menjamin dan menyiapkan sebuah rumah untuk rakyatnya. Begitu memasuki usia sekolah silahkan untuk memilih sekolah atau kuliah di mana saja boleh pilih. Negara yang membayar semua biayanya, bahkan negara memberi uang saku. Setelah tamat belajar, silahkan pilih pekerjaan yang kalian butuhkan. Pokoknya, masih di dalam negara. Pasti negara memberi kerja dengan gaji yang lebih tinggi dari pekerja ekspatriat, TKA, untuk kualifikasi setara dan sejenis. Rakyat harus lebih tinggi dari orang pendatang asing. Bila waktu menikah tiba, suami diperbolehkan punya 4 istri. Negara sudah menyediakan masing-masing dari setiap istri, pembantu rumah, dan sopir. Negara yang menggaji pembantu rumah dan sopir. Bila istri melahirkan, pilih rumah sakit mana saja. Negara yang bayar seluruh biaya rumah sakit. Negara ini, tahun 2015-2016, pendapatan per kapita, GDP, adalah 132.000 dolar Amerika atau setara dengan 1,7 miliar rupiah per kepala per tahun. Di negara ini, tidak ada bayar pajak untuk rakyatnya. Apakah ada bank? Ya ada. Tetapi, tidak ada riba merajalela. Kadang bila hari ulang tahun Raja Presiden Emir Qatar, seluruh hutang-hutang rakyatnya kepada bank dihapuskan oleh Raja sehingga rakyatnya tidak punya hutang di bank. Negara ini adalah Qatar, sebuah kerajaan yang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dan hukum positif. Tidak ada hukum atau undang-undang yang lebih tinggi dari Al-Quran di kerajaan Qatar. Negara paling makmur dan paling kaya. Nomor 1 negara yang tidak punya hutang kepada negara manapun. Negara dengan pendapatan per kapita, GDP, tertinggi sedunia. Urutan nomor 1.
Menurut IMF, GDP Qatar US 132,870 dolar, 1,7 miliar rupiah. Menurut World Bank, GDP Qatar US 141,543 dolar, 1,8 miliar rupiah. Dengan kata lain, gaji, pendapatan rata-rata penduduknya per orang 147 juta rupiah per bulan. Makin tahun semakin naik. Bahkan diprediksi tahun 2017 GDP Qatar mencapai US 145,894 dolar. Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Ini adalah bukti janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terus melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, bumi dan jagat alam semesta. Quran Surat Al-A'raf 96. Sahabat An-Naba Studio, perlu diketahui bahwa sholat 5 waktu muslimin di Qatar ini hampir tak ada bedanya dengan sholat Jumat mereka. Minimal sholat subuh mereka ini hampir tak ada bedanya dengan jumlah syafnya dengan sholat Jumat. Indonesia seharusnya bisa jadi negara yang paling makmur dan paling kaya sedunia. Wallahu a'lam bishawab.